Halo teman teduh, selamat datang kembali di segmen podcast. Hai Audi. Hai Kak Sarah. Oke, Audi ini juga adalah psikolog teduh. Mungkin teman-teman juga udah banyak kenal ya, karena Audi banyak mengisi konten-konten di YouTube Teduh. Nah, kalau di podcast-podcast sebelumnya nih Di, kita tuh akan mengangkat satu topik kesehatan mental. Biasanya tuh kayak overthinking, terus pernah juga mengangkat topik tentang self-care. Nah, tapi kalau kali ini kita mau mengangkat topik yang umum aja, tapi berhubungan dengan mahasiswa. Yang mana kan sekarang kayaknya lagi momen-momennya penerimaan mahasiswa baru. Dengar-dengar juga kayaknya lagi banyak kegiatan ospek. Oh ya, kemarin-kemarin Audi juga banyak mengisi sesi ospek kalau nggak salah ya? Iya, beberapa kali aku pernah diundang juga sebagai pembicara untuk ngisi salah satu rangkaian dari kegiatan mahasiswa baru. Oke, nah sebelum mungkin teman-teman yang dengerin itu pada bingung, sebenarnya kan ospek itu banyak berganti istilah ya Kak, mulai dari ospek, habis itu ada yang bilang sekarang ormaru atau orientasi mahasiswa baru, belum lagi PKKMB, belum lagi masing-masing kampus tuh biasanya menciptakan istilahnya sendiri. Nah, kalau misalnya aku ingat-ingat ya ketika zaman aku ospek nih Kak, ospek tuh sering dibungkus dengan kata wajib. Kalau misalnya nggak ikut, kamu nggak boleh lulus. Kebayang dong sebagai mahasiswa baru juga masuk, udah dimingin-mingin atau diancam lah istilahnya dengan lo nggak bisa lulus kalau misalnya nggak ikut ospek. Nah, kalau menurut Audi sendiri nih, sebenarnya sebegitu pentingkah kegiatan ospek ini? Gimana nih tanggapannya? Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya penting-penting ya. Dalam arti sebenarnya tergantung dari ospek yang seperti apa. Gitu, karena kan sebenarnya ketika kita berbicara ospek itu dari satu universitas ke universitas lain kan bisa beda-beda banget. Pun bahkan dari satu universitas, beda fakultas aja, beda jurusan aja bisa beda gitu kan kultur ospeknya. Nah mungkin menurutku sendiri ospek itu penting, tapi mungkin tergantung ospek yang seperti apa yang penting. Menurutku misalnya pengenalan sistem akademik, pengenalan istilah-istilah dalam akademik yang mungkin digunakan selama kuliah, sistem SKS yang mungkin kita tidak terlalu familiar ketika SMA, itu penting. Karena ketika misalnya kita masuk ke kuliah nih, tiba-tiba kita harus diambil berapa SKS, mungkin kita akan buta banget sama sistem-sistemnya. Tapi mungkin beberapa kegiatan yang dirasa berlebihan, kan kita sering lihat ya berita-berita kayak kekerasan gitu ya, mungkin kelewatan, mungkin itu yang bisa dikurang-kurangin gitu. Mungkin ospek-ospek yang tidak sesuai dengan esensinya untuk memperkenalkan mahasiswa dan membuat mahasiswa ini beradaptasi dengan kampus, ini yang mungkin tidak terlalu penting gitu kalau menurutku. Nah, tadi Audi menyinggung ya ada kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Nah, kita kayak langsung buka-bukaan aja mungkin ya. Mungkin dulu pernah mengalami juga. Jadi, memang istilahnya pengenalan dunia kampus. Tapi ketika masuk kita malah kayak, ya dalam tanda kutip, kayak agak dikerasin sedikit gitu ya. Terkadang kita bertemu dengan senior-senior yang mungkin kalau ngomong nggak bisa nyantai, ngegas mulu. Nah, aku jadi kepikiran nih, apakah itu nggak jadi berdampak buruk ya, khususnya pada kesehatan mental para mahasiswanya nih, calon maba baru juga masuk lagi-lagi, udah ketemu-ketemu yang kayak gitu. Apa nggak lebih baik sebenarnya kayak langsung dirangkul aja gitu, langsung dibaik-baikin? Ada nggak ya efeknya ke kesehatan mental para mahasiswa baru? Sebenarnya ada banget ya, ketika kita dikerasin terus-terusan dalam waktu 1 bulan atau bahkan 1 tahun berturut-turut, kita dipaksa untuk iya siap senior gitu ya selama 1 tahun, mungkin akan berdampak ke kesehatan mental. Tapi lagi sebenarnya kita perlu tahu esensi dari setiap kegiatan ospek itu apa. Karena kadang apa yang kita rasa itu berat, kadang apa yang kita rasa itu membebani, mungkin ada dampak yang bisa kita ambil. Misalnya kalau contohku, dulu ketika aku ospek di zaman S1, aku tuh diminta untuk wawancara sekitar 40-50 orang dalam waktu 1 minggu, dan itu harus satu wawancara tuh 30 menit gitu. Pada saat itu aku punya pilihan untuk melihat ini sebagai beban atau aku ngeliat ini sebagai opportunity gitu. Dulu aku adalah anak yang sangat pemalu, dalam arti aku malu banget kalau misalnya mau ngomong sama orang baru gitu. Jadi ketika aku dapat tugas ini, sebenarnya aku bisa jadi ngeliat bahwa oh ini adalah ajang aku untuk SKSD nih sama orang baru. Kalau aku nggak punya ospek, kalau misalnya aku nggak punya tugas ini, mungkin aku bingung nge-approach pembimbing akademik, nge-approach misalnya petugas yang ada di kampus, nge-approach orang baru di kampus, itu seperti apa. Mungkin ini adalah jadi tools buat aku gitu.
Tapi lagi tergantung dari budayanya ketika kita bicara apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan mental. Untuk orang-orang yang misalnya dari SMP, dari SD, SMP, SMA selalu pada budaya yang santun, sopan, yang halus gitu ya, tiba-tiba dikasarin terus-terusan, mungkin dia akan jadi kaget, mungkin dia akan susah untuk beradaptasi. Tapi bukan berarti dengan situasi lingkungan yang misalnya keras gitu ya, itu pasti akan memunculkan kesehatan mental yang buruk. Tergantung dari individunya lagi, apakah dia mau coba untuk melihat hal positifnya atau enggak. Tapi bukan berarti kita harus toxic positivity ya, yang kita pasti ini ada positifnya. Kalau kita ngerasa bahwa itu udah berlebihan, kalau misalnya kita ngerasa bahwa itu udah sampai merugikan kita, dalam arti dia mungkin melakukan kekerasan yang berlebihan, itu mungkin kita bisa tahu nih kapan kita butuh ngomong dan kapan kita bisa speak up gitu. Oke, sejauh ini aku nangkep sih, Di. Tapi aku jadi mau lebih kepo lagi. Jadi baru-baru ini kebetulan aku punya teman dan dia itu bekerja di sektor pendidikan. Nah, memang lagi momen-momen ospek jadi kayak heboh dan dia kebetulan membimbing mahasiswa-mahasiswa yang menjadi panitia ospek gitu kan. Nah, terus aku seperti membandingkan, kenapa ya ketika ospek di kampus sama ospek di SMA dulu, itu kayaknya lebih hektik panitia di kampus, di universitas. Kayak benar-benar harus prepare well gitu kan, sampai rapatnya sampai tengah malam. Terus pagi-pagi udah briefing lagi. Terus bahkan ada yang namanya gladi resik. Nah, aku jadi ngebayangin apakah memang seberbeda itu, apakah sebegitu berbedanya antara dunia sekolah khususnya di SMA dan dunia kampus, dunia universitas. Menurut kamu, dan mungkin juga kamu udah pernah, karena udah pernah mengisi sesinya langsung gitu ya, apakah memang berbeda ya dunia sekolah dengan dunia kampus? Menurut kamu gimana? Menurutku sebenarnya cukup berbeda ya, dalam arti sistem pembelajarannya sendiri aja udah berbeda. Mungkin ketika kita SD, SMP, SMA itu kan sebenarnya kita belajar relatif mirip ya. Kita dari pagi sampai sore itu udah ada pelajaran yang dikasih ke kita gitu. Dan ketika kita naik ke SMP kita kan ospek ya, dan SMA kita ospek. Itu nggak seberat ketika kuliah karena sebenarnya secara proses dari pagi sampai sore udah mirip. Gitu. Yang mungkin yang perlu diadaptasikan adalah misalnya lingkungan baru, budaya sekolah baru gitu. Tapi biasanya orang-orang dari sekolah tertentu itu punya budaya yang kurang lebih sama biasanya. Tapi ketika kita berbicara soal kampus atau universitas, ini bisa satu Indonesia ada di satu tempat gitu. Meskipun nggak setiap universitas dan kampus juga ya, tapi rata-rata kenapa itu lebih berat karena tantangannya tadi, budaya tadi. Kita harus menyesuaikan dari satu Indonesia ini bisa menerimanya dan bisa memahaminya, dan dari berbagai latar belakang, dari berbagai sosek gitu. Jadi gimana caranya supaya materi-materi ini bisa ditangkap dengan baik oleh mahasiswa ini. Jadi menurutku itu mungkin yang bikin berat. Dan lagi mungkin juga karena tuntutan di universitas dan ketika kita sekolah itu beda. Yang namanya siswa dan mahasiswa itu pasti tuntutannya beda. Mungkin dulu ketika kita SMA ya udah kita tahu ketika kita kelas 11 yang dipelajarin apa, sekolahnya tinggal datang aja. Tapi kalau misalnya kampus dan universitas, kita yang ngurus sendiri, kita yang daftar sendiri, mau kelas apa, di jam berapa, bahkan mungkin bagi sebagian orang dosennya yang mana, itu kan perlu ada proses kita memutuskan, dan proses itu adalah proses pendewasaan juga yang jadi agak berbeda nih dibandingkan kita sekolah, gitu. Jadi mungkin itu proses adaptasi yang sedikit berbeda, kenapa akhirnya ketika kita sekolah dan ketika kita kampus itu beda. Oh, makanya itu kenapa kayak ketika ospek itu kita kayak agak digodok gitu ya, kayak benar-benar langsung dikasih tahu gimana sih nanti kalau misalnya di kampus, padahal kan seiring berjalannya waktu sebenarnya kan bisa tahu ya, para maba ini teman-teman kita juga bisa tahu dengan sendirinya. Tapi aku jadi lebih tergambar ya dengan penjelasan kamu. Oh iya, daripada kita kayak baru menyesuaikan ketika nanti mulai kuliah, lebih baik sekarang nih sama-sama dipersiapkan. Jadi setiap mahasiswa punya modal bersama gitu. Karena kebetulan kalau aku sendiri tim yang agak nggak suka ospek, karena dulu itu ospek aku tuh kebetulan agak sedikit membosankan. Jadi kita bukan kayak yang team building atau ya kegiatan-kegiatan outdoor, tapi lebih ke arah pemaparan materi. Misalnya nanti kalau lulus harus ngambil berapa SKS, yang mana kan ya aku baru masuk gitu loh, lagi happy-happynya, bisa masuk Koreanya gitu. Ya. Betul, malah nanti mau lulus harus segini, harus begini. Belum lagi dibilang namanya tugas akhir itu akan berat, harus cari penelitian dan lain sebagainya. Ya,
baru juga senang udah langsung ditampar dengan kenyataan gitu kan. Tapi aku ngerasa oh iya benar, kalau misalnya dulu aku berada di sisi malas dan akhirnya nggak ikut, mungkin aku akan bingung-bingung ketika menyelesaikan studi S1ku dulu. Oke deh. Nah, tapi kalau ospek ini kan sebenarnya baru permulaannya dia. Betul. Masih banyak hal-hal yang harus dipersiapkan para mahasiswa. Bahkan ketika sudah semester 2 dan 3 masih banyak yang harus dilakukan ya, beradaptasi yang tadi kamu bilang. Nah, aku mau ngangkat sebuah topik nih, mungkin ini agak sensitif, tapi belakangan ini topik ini cukup banyak dijadikan sebagai berita, yang mana banyak mahasiswa yang mengalami stres. Stres bisa karena tugas, habis itu stres karena tidak bisa menyesuaikan diri, habis itu mungkin dia seperti kena bully dari teman-temannya, atau bahkan yang agak sedikit menyedihkan juga adalah mahasiswa yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Oke, itu kan tidak jarang ya, bahkan baru-baru ini kita sama-sama membaca berita itu. Nah, menurut kamu kenapa ya kira-kira mahasiswa itu bisa akhirnya memutuskan hal seperti itu? Terlepas dari mungkin dia punya masalah keluarga, tapi kalau berita yang aku baca, karena katanya tekanan kampus dan lain sebagainya. Menurut kamu, apakah sebegitu beratnya? Apakah segitu tidak bisa diatasi lagi atau gimana nih? Lagi sebenarnya mungkin ini relate sama bahasan kita tadi ya soal ospek. Itulah sebenarnya gunanya ospek, untuk membantu mahasiswa baru ini bisa beradaptasi di lingkungan baru gitu. Dan sebenarnya mungkin apa yang membuat individu itu stres, kenapa dia bisa tertekan banget, mungkin karena dia kaget gitu. Ketika kita sekolah, kita nggak ngerjain tugas, mungkin kita dikejar-kejar sama guru ya, ini kerjain tugas, ini bisa remedial gitu. Tapi ketika di kuliah enggak, ini tergantung sama apa yang kita pilih gitu, apakah kita mau ngerjain atau enggak. Kalau nggak ngerjain, kita nggak akan dikejar-kejar, paling dikejar-kejar sama teman sekelompok kita, tapi sama dosen yang enggak gitu. Ya udah, kalau nggak lulus itu adalah konsekuensi kita, nggak ada yang akan maksa kita harus ngerjain gitu. Dan kalau menurutku sendiri sebenarnya ini juga yang penting banget ditekanin ke mahasiswa-mahasiswa ya, untuk bisa mengatasi stres gitu, karena stres itu kan adalah hal yang wajar, apalagi dengan kita deadline, dengan kita dikasih tugas dan berbagai tipe dosen yang mungkin ada yang membuat kita nyaman, ada juga yang enggak. Wajar banget kalau misalnya kita stres gitu. Nah, tapi bagaimana kita akhirnya mengelola stres itu dan bagaimana akhirnya kita bertingkah laku dengan stres itu, itulah yang sebenarnya penting gitu. Stres boleh, tapi apakah misalnya dengan stres itu kita jadi menyakiti diri sendiri, atau dengan stres ini justru jadi motivasi kita. Karena pada dasarnya stres itu netral. Kalau misalnya dalam kadar tertentu, itu justru malah membuat kita belajar. Coba Kak Sarah bayangin kalau Kak Sarah dikasih satu kuliah, tapi nggak ada tugas sama sekali, nggak ada ujian sama sekali. Mau belajar sekeras itu nggak sih? Males-malesan sih kemungkinan besar. Males-malesan ya, apalagi tahu bahwa mata kuliah lain mungkin lebih banyak ujiannya. Mungkin fokusnya adalah ke mata kuliah yang ada ujiannya aja. Kenapa? Karena stres tadi. Justru dengan kadar tertentu, stres itu membuat kita termotivasi untuk belajar, dan itu membuat kita memaksimalkan waktu yang ada. Tapi kalau stresnya itu terlalu intens dan justru membuat kita dan berlangsung lama gitu ya, mungkin membuat kita jadinya kecapean. Sama halnya kayak kita tuh adalah HP gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita baterainya 100% terus. Tapi kalau kita terus-terusan ada di angka 1% selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, lama-lama rusak juga ya, lama-lama panas juga ya. Nah itu mungkin ketika kita udah tahu bahwa kita lagi low bed nih, mungkin kita coba isi dulu dengan misalnya kita atur nafas, kita ngelakuin hobi kita istirahat sejenak, karena mungkin itu yang lagi kita butuhkan. Karena sebenarnya memang wajar ya untuk mengalami stres ketika kuliah. Tapi ya itu tadi, kalaupun kamu stres, jangan lupa untuk ya lakukan segala sesuatu yang bisa bikin, yang tone down stresnya itu. Salah satunya yang tadi kamu bilang, atur nafas atau lakukan hobi. Nah, kebetulan tadi kita sudah angkat satu topik tentang bunuh diri, dan tanggal 10 September 2023 itu kita memperingati Suicide Prevention Day. Nah, terlepas dari kita ini mahasiswa atau kita siapapun, pokoknya kalau kita menemukan nih atau mengetahui ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin stres atau mungkin dia depresi atau menunjukkan gejala-gejala ingin mengakhiri hidup atau mau bunuh diri, apa yang bisa kita lakukan ini? Atau gimana ya caranya kita bisa mengetahui kalau dia tuh punya pikiran mau bunuh diri gitu kan? Maksudnya supaya kita bisa membantu dia, jangan sampai mengambil tindakan yang ya bisa dikatakan itu kan sebenarnya bukan solusi gitu. Apa yang harus kita lakukan ini?
Mungkin kita bisa lebih aware ya, dan kita lebih peka. Misalnya nih kita ngelihat bahwa teman-teman kita itu yang biasanya ceria tiba-tiba murung gitu, kita bisa tanya kenapa. Atau misalnya dia mengalami perubahan tingkah laku banget, misalnya dia tuh suka keluar, dia suka main, tiba-tiba dia Instagramnya mati gitu ya total. Betul. Terus dihubungin gak jawab, itu mungkin kita bisa tanya kenapa gitu. Dan ketika misalnya kita bisa tawarkan apa nih yang bisa kita bantu untuk membuat kamu ngerasa lebih baik gitu. Atau misalnya kita bisa tawarin telinga, kalau kamu mau cerita, aku bersedia kok. Tapi lagi, kalau kita bersedia, kalau kita siap, jangan sampai kitanya juga lagi lagi banyak pikiran gitu ya. Terus kita juga lagi banyak masalah dan kita nggak siap untuk nerima emosi negatif dari orang lain, bisa jadi justru itu malah membahayakan kita juga gitu. Karena kan kita jadi menyerap energi negatif dari orang lain. Jadi pastikan dari kita sendiri juga udah oke gitu. Dan sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah ngelihat seberapa parah sih. Kalau misalnya kita udah punya kecurigaan ya, misalnya kok dia punya kecenderungan untuk menyakiti diri, atau misalnya mungkin ada kemungkinan mengakhiri hidup, kita perlu lihat sebenarnya seberapa parah nih. Apakah dia baru kepikiran, apakah dia udah berniat, sampai apakah dia udah punya rencana gitu, karena itu bisa beda-beda. Kalau udah sampai punya rencana, oke, dia cerita rencananya. Yang pertama kita lakukan adalah kita terima dia apa adanya dulu. Oke, sekarang kamu lagi stres ya, oke sekarang lagi berat banget ya, kita bantu dia ngeluarin semua emosinya dulu. Dan pelan-pelan kita hilangkan benda-benda berbahaya di sekitarnya dia, karena bisa aja itu justru malah nge-trigger dia untuk ngelakuin bunuh diri itu segera gitu. Jadi misalnya kita punya temen nih lagi di kosan, kita bisa cek kosannya dia tuh ada gunting nggak sih, ada pisau nggak sih yang mungkin membahayakan dia, ada obat-obat nggak sih yang mungkin bisa kita umpetin dulu gitu. Seenggaknya ketika ada keinginan bunuh diri itu lagi timbul, dia nggak bisa ngelakuin itu. Jadi ketika dia misalnya udah capek nyari-nyari, mungkin keinginan bunuh dirinya udah turun gitu. Jadi harapannya adalah kita mendelay itu dan kita bilang bahwa kita ada buat mereka. Dan hindari kita kaum mendang-mending ya. Kok gini aja kamu kok gini aja kamu kepikiran sih, kok gini aja kamu stres sih ya, kamu mah mending dibandingin aku aja bisa gitu. Kalau dibandingin masalah kita sama masalah orang, pasti nggak bisa dibandingin ya gitu. Mungkin kadang ketika dia cerita, kita membayangin bahwa kita mungkin masalahnya lebih berat, tapi yang perlu kita tahu adalah nggak ada masalah yang lebih berat satu sama lain. Kalau dia ngerasa bahwa masalah dia berat, ya pasti buat dia berat gitu, terlepas dari apakah menurut kita ringan atau enggak. Jadi bukan posisi kita untuk menghakimi seberapa berat masalah dia. Kalau dia ngerasa emang nggak kuat, ya emang nggak kuat gitu. Kayak ibaratnya kalau misalnya kita ngomong mending, kamu masih mending, itu kayak bikin pressure lagi nggak sih ke dia gitu. Udah dia punya pikiran ngaco, terus kita seakan-akan menyuruh dia untuk berpikir yang jelas-jelas dia di situ kan nggak bisa berpikir gitu. Benar. Oke. Aku jadi cukup kebayang sih apa yang harus dilakukan. Mana tahu one day ketemu sama teman-teman yang emang berbeban berat atau menghadapi orang-orang yang curhat. Kenapa sih kok ternyata dunia kuliah tidak seindah yang aku bayangkan, misalnya seperti itu. Emang sih nggak indah-indah banget, ya kan? Nah, kita mungkin kembali lagi ke tentang mahasiswa nih ya. Tadi kan kita sudah ngomongin tentang ospek itu sendiri yang sebenarnya banyak mempersiapkan para maba untuk menghadapi dunia yang baru. Nah, aku punya titipan pertanyaan nih, Di. Seperti yang kamu bilang, ketika nanti kita kuliah, kita itu akan banyak berhubungan dengan dosen. Dan berbeda dengan di sekolah ya. Kalau di sekolah kan kita akan berinteraksi sama teman-teman satu kelas. Tapi kalau misalnya di kuliah, ada nih kemungkinan kita berinteraksi sama senior dalam satu kelas. Nah, ini titipan pertanyaannya. Jadi dia bilang, sebenarnya adikku ini bilang, bagi tips dong gimana ya caranya supaya bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat sama dosen. Misalnya itu berkomunikasi langsung atau via teks. Nah, sama gimana cara yang tepat untuk berkomunikasi sama senior. Apakah lebih baik kalau misalnya kita chill aja, atau justru kita kayak agak-agak sungkem gitu, atau gimana sih yang mungkin enaknya, yang tepatnya tuh gimana? Topik ini tuh sebenarnya mengingatkan aku sama salah satu topik di Twitter. Jadi pernah ada yang ngeviralin chat dia dengan senior dan chat lagi dengan junior gitu. Ada yang terlalu santai sampai si senior ini salty, yang seniornya tuh ngejadi julid, kenapa sih kok nggak ada tata keramanya. Tapi di sisi lain ada yang chatnya panjang lebar dan seniornya ngeliat bahwa ini kok
kaku banget ya gitu. Nah jadi sebenarnya kita jadi serba salah kalau terlalu kaku, seakan-akan kok nggak santai banget, tapi kalau kita terlalu santai disangkanya nggak sopan. Nah menurutku sebenarnya untuk pertama-tama ketika kita nggak kenal sama orangnya, ada baiknya kita memang jaga sopan santun. Sopan santun itu seperti apa? Kita kenalkan diri kita dulu siapa, apalagi kalau kita chat dia duluan ya. Mungkin kita bisa sampaikan juga kita dapat nomor dia dari siapa yang ngasih nomor dia ke kita gitu, atau kecuali kalau emang dia yang ngasih langsung gitu ya. Terus kita kenalkan diri kita siapa, kita kasih tahu siapa nomornya dari mana. Terus juga kita bisa sampaikan apa maksud dan tujuan kita minta apa sih dari dia. Kan nggak mungkin dong kita chat cuma asal chat doang kayak hai Kak gitu, mau ngapain gitu kan, pertama-tama malah bingung gitu. Apa sih tujuan kita? Kalau bisa singkat, sesingkat mungkin. Karena kalau kita justru panjang lebar, orang malas baca ya gitu. Dan hindari kita chatnya berbabel-babel. Kak, punten mau nanya gitu. Itu kan orang ketika ngelihat chatnya udah sebel duluan ya Kak, terus hilang gitu. Kalau bisa keep it dalam satu bubble, apalagi nih pertama-tama gitu ya. Terus jangan lupa bilang terima kasih setelah kita sampaikan gitu. Menurutku sebenarnya yang bikin itu terlihat kaku atau enggak, apakah kita menggunakan bahasa yang misalnya terlalu formal gitu ya atau enggak. Tapi lagi sebenarnya menurutku untuk pertama-tama nggak ada salahnya untuk kita main aman gitu. Dan kalau misalnya memang kita ragu gitu, atau misalnya kita takut dianggap kurang sopan, kalau kita udah coba makasih, terus juga kita udah sampaikan maksud dan tujuan kita dengan jelas, menurutku sih aman-aman aja ya. Kalau udah kenal baru deh misalnya pakai gue lo gitu, dan kita kenalin juga nih budaya di situ apa sih. Apakah budaya misalnya dari Jabodetabek yang gue lo sangat aman gitu, atau misalnya dari luar di daerah Pulau Jawa lain, misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, yang mungkin akan lebih enak pakai aku kamu. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya dapat chat dari junior P, udah gitu doang. Langsung P ini siapa gitu. Sebenarnya kita kalau di WA kan bisa klik ya, kita tahu dia siapa, tapi ya ngapain sih lu cuma ngirim P gitu, maksudnya apa gitu. Oke deh. Nah teman-teman, gak terasa sebenarnya udah banyak banget ya tips-tips dari Audi buat kita mahasiswa ataupun teman-teman maba nih yang memasuki dunia kuliah. Itu bisa menjadi starter kit buat kita ya, gimana sih nanti menyesuaikan diri ketika berhubungan dengan dosen, berhubungan dengan senior ataupun teman-teman. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Tadi kan kita udah nanya tentang gimana sih menyesuaikan diri. Nah kalau misalnya dari Audi sendiri, apa sih masa-masa yang tidak boleh dilewatkan nih di masa kuliah, yang kayak dibilang lo harus mengalami ini kalau misalnya kuliah, atau cuman di saat kuliah lo akan mengalami ini, itu kira-kira apa? Apa ya? Mungkin sebenarnya kalau dariku pribadi, yang paling penting di kuliah itu bukan tentang kegiatan apa yang kita lakuin atau seberapa banyak achievement yang kita udah dapat, tapi lebih ke arah proses kita mengenal diri kita. Apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih yang kita suka? Apa sih yang kita nggak suka? Karena ketika kita mahasiswa ini kan kita sebenarnya udah gede juga belum, masih kecil juga enggak gitu ya. Kita ngelakuin kesalahan masih dimaklumi. Jadi kalau menurutku sebenarnya ini adalah ajang yang sangat baik, ajang yang sangat oke untuk kita explore dengan bertanggung jawab gitu ya. Dalam arti bertanggung jawab bukan berarti kita asal-asal ngeprank gitu ya, atau menyakiti orang lain. Itu enggak, tapi kita explore apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Karena sebenarnya dengan kita proses dalam kuliah ini banyak opportunity juga, banyak kesempatan kita untuk kenal dosen, senior, junior, atau mungkin alumni yang mungkin punya bidang yang kita suka juga, itu punya banyak kesempatan banget untuk kita explore. Itu jadi mungkin menurutku di masa kuliah yang perlu kita tahu adalah sebenarnya kita itu siapa sih gitu. Prosesnya itu sebenarnya yang penting. Oke, jadi bukan asal-asal melakukan sesuatu, tapi emang cari tahu apakah aku memang suka ini, mendalami ini. Mungkin nanti berguna untuk pas cari kerja gitu. Betul. Ya. Oke deh. Nah, nggak terasa udah banyak banget yang kita obrolin. Sekian sesi podcast hari ini, dan teman-teman semua tadi kita udah membahas sedikit tentang Suicide Prevention Day. Buat teman-teman semua kalau misalnya memang sedang mengalami tekanan, tentu juga menyediakan berbagai self-help, karena sebenarnya ketika kita mengikuti sesi-sesi dari situ, itu udah menjadi P3K buat kita. Jadi sebelum cari bantuan ke tenaga profesional, kita bisa nih mengakses self-help dulu. Tapi tetap saja kalau kamu emang ngerasa udah nggak bisa nge-handle sendiri lagi, it's okay kamu mencari tenaga bantuan, dan itu bisa kamu akses juga melalui konseling di Teduh. Sampai bertemu di sesi podcast selanjutnya. Salam semangat teman-teman mahasiswa.